Baiklah, perkenalkan nama saya Leonardo dari Prodi Ilmu Komputer hingga menjelaskan pengertian tentang semikonduktor di Asia Tenggara. Industri semikonduktor adalah industri yang memproduksi bahan dan komponen elektronik berbasis semikonduktor, yaitu material yang daya hantar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor digunakan untuk membuat chip, transistor, sensor, dan mikroprosesor yang menjadi komponen penting pada smartphone, laptop, mobil, alat kesehatan, sehingga perangkat AI. Di kawasan ASEAN, industri semikonduktor merupakan sektor teknologi strategis yang berperan dalam rantai pasok global. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina memiliki peran berbeda dalam proses produksi, mulai dari desain chip, fabrikasi, perakhiran, pengujian, hingga pemasaran. Secara umum, Singapura fokus pada riset, fabrikator, dan teknologi chip bernilai tinggi. Kalau Malaysia kuat dalam perakitan, pengujian, dan pengemasan chip, sedangkan Vietnam berkembang dalam manufaktur elektronik dan desain chip. Thailand mulai fokus pada semikonduktor untuk otomotif dan industri, dan Filipina memiliki peran penting dalam testing dalam packingan. Asia Tenggara semakin penting dalam industri semikonduktor dunia karena banyak perusahaan global yang memindahkan atau memperluas produksi ke kawasan ini untuk memperkuat rantai pasok teknologi global. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kenapa industri semikonduktor di Indonesia tidak berkembang dan bagaimana solusi saya untuk mengembangkan industri ini ke depannya. Ada beberapa alasan, yaitu tentang investasi yang sangat besar. Membangun pabrik semikonduktor membutuhkan biaya yang sangat tinggi, bisa mencapai miliaran dolar, hingga ini membuat tidak banyak perusahaan yang berani berinvestasi. Dan teknologi yang sangat kompleks, yaitu produksi chip membutuhkan teknologi yang canggih, mesin presisi tinggi, dan proses produksi yang rumit. Indonesia masih tertinggal jauh dalam pengusahaan teknologi ini. Kurangnya tenaga ahli industri semikonduktor membutuhkan banyak ahli di bidang elektronika, material fisika, dan teknologi komputer. Jumlah tenaga ahli di Indonesia masih sangat terbatas. Ekosistem industri belum kuat. Negara seperti Malaysia atau Singapura sudah memiliki jaringan pemasok yang sangat luas, pusat riset, dan perusahaan teknologi yang saling mendukung. Indonesia masih membangun ekosistem tersebut. Fokus industri masih di perakitan. Banyak industri elektronik di Indonesia masih fokus pada perakitan produk, jadi belum masuk ke produksi chip. Baik, solusi yang saya pikirkan untuk industri semasa masa depan yaitu memperkuat pendidikan dan SDM. Universitas dan sekolah jujur dapat membuka lebih banyak program terkait mikroelektronika, desain, chip, dan material semikonduktor, meningkatkan riset dan inovasi. Lembaga penelitian dan kampus perlu didukung agar bisa mengembangkan teknologi chip sendiri, yaitu menarik investasi asing. Pemerintah bisa memberikan investasi pajak, kemudahan izin, dan dukungan infrastruktur agar perusahaan teknologi global tertarik masuk ke Indonesia. Kerjasama internasional, Indonesia dapat belajar dan bekerja sama dengan negara yang sudah maju seperti Taiwan, South Korea, dan Jepang dalam transfer teknologi dan pelatihan. Mulai dari sektor realistis, Indonesia tidak harus langsung membuat chip paling canggih. Bisa mulai dari desain chip sederhana, pengujian packing, atau chip untuk otomotif dan perangkat rumah tangga. Kesimpulannya, Indonesia belum berkembang di industri semikonduktor karena keterbatasan modal, teknologi, SDM, dan ekosistem. Namun dengan pendidikan, riset, investasi, dan bekerjasama dengan tepat, dan Indonesia punya peluang untuk berkembang di bidang ini. Kinerja ini menunjukkan peran penting Indonesia sebagai pusat perakitan dan pengujian untuk elektronik, otomotif, peringkat komunikasi, serta komponen logika komputasi. Kapasitas ekspor Indonesia dalam layanan
back-end terkait IC diperkirakan akan terus meningkat, terutama dalam adanya investasi asing besar. Salah satu adalah ekspektasi operasi back-end perusahaan Infineon di Batam. Selain IC ekspor sensor dan dari Indonesia juga terus meningkat dengan proyeksi pertumbuhan QR sebesar 8,1% hingga tahun 2030. Peningkatan ini terkait erat dengan meningkatnya adopsi Internet of Things, pengembangan kendaraan listrik, pertanian pintar, serta otomotif. Industri semakin bertumbuh, teknologi sensor canggih. Sementara itu, komponen optoelektronik seperti LED dan sensor optik juga berkembang pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai inisiatif Smart City di Indonesia serta meningkatkan permintaan terkadang teknologi pemecahan yang hemat energi. Tentang peluang dalam semiconductor, menganalisis tentang dan peluang dalam industri semiconductor Indonesia sangat penting bagi perusahaan yang ingin berkembang dalam jangka panjang dengan mengidentifikasi hambatan serta potensi pertumbuhan perusahaan dalam menyusun strategi yang meningkatkan daya saing, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta memanfaatkan tren pasar yang sedang berkembang. Namun, hambatan dalam ekspor semiconductor meskipun terus berkembang, sektor semiconductor Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan di bidang kebijakan sumber daya manusia, infrastruktur, serta penelitian dan pengembangan. Tentang ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk sepenuhnya maksimal potensi ekspor. Kebijakan dan regulasi, belum adanya strategi nasional semiconductor yang jelas serta struktur kepemimpinan yang terkoordinasi dalam menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Kebijakan terkait penyaringan dan persetujuan investasi yang belum jelas ditambah dengan regulasi impor dan ekspor yang kompleks dapat menghambat efisiensi perdagangan. Terbatas yang mekanisme transfer, pengetahuan, dan kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, dan institusi akademi juga menghambat terbentuknya ekosistem semiconductor yang kuat dan kompetitif. Sumber daya manusia Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga profesional di bidang semiconductor, termasuk insinyur dan teknis. Di sisi lain, kurikulum universitas serta kali belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan khusus industri ini. Akses terhadap pendidikan, kerangka dan kebijakan regulasi, mengembangkan dan menerapkan strategi nasional semiconductor yang komprehensif, yang secara jelas menetapkan prioritas investasi, target ekspor, serta arah pengembangan industri. Menyederhanakan proses regulasi untuk menarik investasi domestik maupun asing, termasuk reformasi dalam perizinan impor ekspor, persetujuan investasi, dan pemberian insentif pajak. Pembentukan lembaga koordinasi terpusat untuk memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten di berbagai investasi. Terpusat untuk memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten di berbagai instansi pemerintah serta selaras dengan kebutuhan industri. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta, universitas dan institusi pendidikan teknologi perlu memasukkan kurikulum khusus semiconductor, sementara program pelatihan vokasi dan sertifikasi dapat difokuskan pada keterampilan praktis seperti fabrikasi, perakitan, pengujian, dan penelitian. Mendorong kementerian dan perusahaan semiconductor multinasional untuk menyediakan pelatihan langsung di tempat kerja, program mentoring, dan transfer pengetahuan. Penerapan strategi untuk mempertahankan talenta seperti kompensasi yang kompetitif, jalur pengembangan karir yang jelas, serta dukungan hibah penelitian untuk mengurangi perpindahan tenaga ahli ke luar negeri. Pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas kawasan industri dan fasilitas produksi agar memenuhi kebutuhan khusus manufaktur semiconductor seperti ruangan bersih, laboratorium pengujian, serta layanan utilitas yang andal.
memperluas kemampuan pengolahan bahan baku di dalam negeri untuk mempengaruhi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan rantai pasok. Penerapan praktik manufaktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan agar memenuhi standar global sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang. Penelitian dan pengembangan dan kommersialisasi mendirikan pusat semikonduktor terpadu yang menghubungkan akademis, pemerintah, dan industri untuk memperkuat penelitian inovasi serta transfer teknologi, mengurangi hambatan inovasi dengan menciptakan program struktur untuk puting, inkubasi, dan kommersialisasi chip yang dirancang secara lokal, mempermudah akses terhadap hak kekayaan intelektual dan peluang lisensi teknologi untuk mempercepat inovasi dalam negeri. Ekosistem inovasi kolaborasi internasional dapat memperkuat Kementerian Global untuk mendukung perencanaan strategis, pengembangan keterampilan, dan transfer teknologi. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi, inovasi lintas negara, maupun joint venture atau membantu mempercepatkan integritas Indonesia dalam rantai nilai semikonduktor global. Bekerja sama dengan perusahaan semikonduktor multinasional, institusi riset internasional, dan universitas untuk mendapatkan akses ke teknologi mutakhir, praktik terbaik di industri, serta peluang besar baru. Dan Indonesia menempati peringkat ke-26 di dunia semikonduktor saat ini, terus memperluas industrinya melalui berbagai inisiatif strategis dari pemerintah. Upaya tersebut meliputi peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta membangun fasilitas produksi yang lebih maju. Kementerian internasional yang strategis seperti kolaborasi dengan universitas di Amerika, serta juga semakin memperkuat kemampuan nasional dalam manufaktur semikonduktor, serta mengembangkan talenta. Berbagai langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru dalam pasokan semikonduktor di kawasan-kawasannya. Bagi pelaku usaha di Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam industri yang terus berkembang ini, penting untuk memahami kondisi industri, potensi risiko, serta peluang muncul dengan pemerintah yang aktif menerapkan kebijakan untuk memperkuat ekosistem semikonduktor nasional, serta swasta memiliki peluang besar untuk memanfaatkan berbagai inisiatif tersebut dengan menyelaraskan strategi bisnis dengan arah membangun nasional perusahaan dalam memaksimalkan potensi ekspor, serta peluang yang muncul dengan pemerintah yang aktif menerapkan kebijakan untuk memperkuat ekosistem semikonduktor nasional, serta sektor swasta memiliki peluang besar untuk memanfaatkan berbagai inisiatif tersebut dengan menyelaraskan strategis bisnis dengan arah pembangunan nasional. Perusahaan dapat memaksimalkan potensi ekspor semikonduktor Indonesia sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan Indonesia sebagai pemimpin teknologi di tingkat regional. Cara memahami komoditas semikonduktor. Komoditas semikonduktor mencangkup berbagai bahan beku, komponen, dan produk semikonduktor yang telah proses, yang menjadi dasar bagi teknologi digital modern. Contohnya meliputi mikroprosesor, modul memori, perangkat daya listrik, sensor, serta sirkuit terpadu. Komponen-komponen ini memungkinkan berbagai perangkat seperti smartphone, kendaraan, komputer, dan lain-lain. Di tingkat global, produksi semikonduktor sangat terspesialis. Taiwan dan Korea Selatan dominasi yang terpusat ini menunjukkan betapa kompleksnya rantai pasok semikonduktor global, sekaligus meningkatkan tekanan bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat peran mereka di dalamnya. Seiring meningkatnya permintaan global terhadap semikonduktor yang didorong oleh perkembangan AI, kendaraan listrik, ekspektasi 5G, perangkat cloud, dan otomatis,
Negara seperti Indonesia tidak hanya perlu bersaing, tetapi juga menentukan posisi yang strategis dalam rantai nilai industri tersebut. Pasar semikonduktor Indonesia diperkirakan mencapai 5,08 miliar pada tahun 2025 dan proyeksinya tumbuh menjadi 7,07 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahun gabungan sebesar 6,79%. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh perkembangan industri elektronik dan otomotif di Indonesia. Selain itu, permintaan juga datang dari berbagai sektor lain seperti jasa keuangan, administrasi publik, manufaktur, perangkat medis, dan pertanian. Ekosistem semikonduktor Indonesia yang terus berkembang juga didukung oleh sejumlah keunggulan dari sisi pasokan antar AI, yaitu ketersediaan bahan baku yang melimpah yang penting untuk komponen elektronik dan semikonduktor, lokasi geografis yang strategis di jantung Asia Tenggara sehingga memudahkan perdagangan regional maupun internasional. Basis manufaktur elektronik yang berkembang pesat sehingga menciptakan permintaan yang kuat dan sektor hilir. Keahlian dalam perakitan, pengujian, dan pengemasan yang sudah mapan menjadi Indonesia menarik dalam rantai pasok semikonduktor global. Talenta muda yang terus bertambah didukung oleh kerjasama dengan industri pendidikan dan program peningkatan keterampilan dan pemerintah. Investasi yang terus meningkatkan dalam penelitian dan pengembangan khusus di bidang kinerja ekspor dan pasar utama. Ekspor semikonduktor Indonesia didominasi oleh integritas sirkuit yang menyumbang 84,6%. Pangsa pasar semikonduktor Indonesia pada tahun 2024 serta pelatihan dan sertifikasi yang berfokus pada semikonduktor juga masih terbatas. Industri juga menghadapi tantangan dalam pemertahan talenta berkualitas tinggi untuk menyebabkan fenomena brain drain atau perpindahan tenaga ahli ke luar negeri. Infrastruktur kapasitas pengolahan bahan baku semikonduktor di dalam negeri masih terbatas sebagaimana wawasan industri yang ada belum penuh sepenuhnya. Kebutuhan khusus untuk produksi semikonduktor. Sistem pendukung seperti utilitas, fasilitas, clean room, dan infrastruktur pengujian juga masih terbatas sehingga membatasi peluang untuk meningkatkan skala produksi. Fasilitas manufaktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga masih dalam tahap awal pengembangan sehingga dapat memberi daya saing jangka panjang.